kios-kios mati. Yang begitu mas, kalau isu jangan korupsi, yang untung SBY. SBY ngapain? Buat laporannya beres ya kan? Nanti cek kan laporan. Yang konkret lah, ya. Apa-apa yang real di dalam kehidupan kita gitu kan. Itulah gunanya negara kan itu. Pada saat justru krisis kita diliberalisasikan habis-habisan. Pada saat krisis, pada saat teman-teman begini ya, kehilangan pekerjaan lah ya kan, anggota keluarga kita ya. Pada saat itu kita harus identifikasi aset-aset yang kita punya kan gitu kan. Wah ini si bapak kehilangan kerja kan gitu, ceritanya krisis 98. Kehilangan kerja anak apa kan gitu ya. Apa juga PHK, terus yang ini usaha nggak jalan gitu kan, yang ini segala macam ya kan. Yang harus dilakukan pertama harus dilindungi kan gitu. Harus dilindungi dong. Obama lebih Pancasilais, dilindungi kan, buy American product. Pada saat produk Amerika babak belur kan, dilindungi, beli produk Amerika biar nggak terjadi pengangguran kan. Kalau nggak ada yang beli kan nganggur. Pada saat itu justru kita liberalisasi besar-besaran kan gitu. Termasuk kita korbankan sekalian rakyat kecil yang sudah kena PHK, mereka kerja di sektor informal, 70% mereka ya kan. Mahasiswa yang itulah, yang real ya. Dan kalau nanti jadi anggota DPR yang konkret lah, hal kayak gitu tuh kekejaman langsung bagi rakyat. Iya kan? Alfamart itu konkret, saya nggak ada hubungannya. Lebih nyaman buat saya belanja di Alfamart kan gitu. Pelayannya juga cakep-cakep ya kan. Lebih nyaman, ada AC buat ngadem kan gitu. Tapi persoalannya kan ada nggak hati nurani kita? Bagaimana kebangsaan kita itu diterjemahkan kepada sisi yang sangat manusiawi begitu. Ini saudara kita sebangsa ya kan. Mbak teh apa ya, mbak apa, po apa, ini kan cuma punya itu buat nyekolahin anak kan gitu. Kemudian tadi saya bilang pada saat krisis, pada saat kesulitan, aset-aset kita dikumpulkan dong. Tanah kita di sini, di sini, di sini. Ini pada saat krisis malah privatisasi, ya kan? Dijualin, ya kan? Ya kan? Harusnya kan bagaimana ini kan? Bagaimana? Wah ini kita masih punya apa? Dipertahankan kan gitu? Ya kan? Oh, itu kan lumayan bagus itu Tanri Abeng itu kan. Dari Tanri Abeng muncul kan BRI, muncul Bank Mandiri, ya kan? Karena dia punya nasionalisme, dia berani lawan IMF kan. Tapi sayang Laksamana Soekardi yang harus dipimpin anaknya Bung Karno malah jadi sales bangsa kan gitu. Nah jadi hal-hal seperti ini ya, bagaimana nasionalisme kita dilahirkan dalam bentuk kebijakan. Kemudian kaitan tadi kenapa sih bagus pertanyaannya ya, pertanyaan yang sangat jujur ya. Artinya, wah semuanya sebelum berkuasa ngomongnya muluk-muluk kan gitu. Begitu udah berkuasa. Ini pertanyaan yang harus kita jawab juga dengan jujur ya. Begini ya mas, saya sering mungkin menganalogikan sederhananya. Sekarang teman-teman kan jadi aktivis ya. Banyak teman-teman saya juga yang udah jadi aktivis ya kan. Yang udah jadi apa ya, Julian Aldrin Pasa itu kawan saya di Jepang itu banyak Fadli Zon ya kan. Kemudian begitu mereka jadi anggota DPR aja mas kan hidupnya berubah mas. Hidupnya berubah nggak? Begitu hidupnya berubah nggak cara berpikirnya? Ya berubah. Iya nggak? Begitu jadi anggota DPR ada staf ahli ya kan? Ada lagi apa? Asisten khusus ya? Staf khusus ya kan? Ada tukang pijit, ada liftnya pun dibikin khusus, gedungnya nggak mau miring-miring dikit ya kan? Maunya yang bagus. Ada mobil, ada perumahan, berubah nggak mas? Berubah nggak mas? Saya ngomong begini ya kan? Ngomong begini, tapi dengan pola hidup yang bertentangan, atau nanti saya naik pangkat atau apa, saya pindah di Pondok Indah. Kira-kira omongan saya berubah nggak mas? Omongan saya berubah nggak?